Shalom. Video ini ialah sebahagian daripada siri pengajaran asas Kristian daripada kumpulan Gereja Agape yang bertemakan Saya Murid Kristus atau singkatannya ASMK. Melalui siri pengajaran ini, saya berharap saudara-saudari sekalian akan diperlengkapi dengan pengetahuan yang mencukupi dan diperkuatkan dalam dasar-dasar iman kekristenan supaya kita bertumbuh maju di dalam iman dan pelayanan. Dalam siri pengajaran kali ini, saya mengajak kita untuk mempelajari mengapa perjamuan suci penting bagi orang Kristian. Mengapa perjamuan suci penting bagi orang Kristian? Seperti yang kita tahu, perjamuan suci merupakan salah satu ketetapan atau ordinan dalam kepercayaan Kristian. Ia juga dikenali sebagai perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, atau Eucharis dalam denominasi gereja yang lebih tradisional. Walaupun kita mungkin biasa dengan perjamuan suci dan kerap menyambutnya di gereja masing-masing, namun adakah kita benar-benar memahami apakah keberertian atau signifikan bagi amalan ini dan apa kepentingannya bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Saudari, mari kita memulai dengan melihat catatan Alkitab untuk mengenali asal-usul ordinan perjamuan suci ini. Menurut keempat Injil, semasa perayaan Paskah orang Yahudi, yaitu menjelang saat kematiannya, Yesus telah mengasaskan sebuah perjamuan persekutuan, a fellowship meal, yang baru, dan perjamuan inilah yang terus diadakan oleh jemaat Kristen sampai hari ini. Perjamuan ini menjadi bahagian penting dalam ibadah Kristen sepanjang zaman. Nah, perjamuan yang disambut oleh Yesus menjelang saat kematiannya itu sebenarnya merupakan sebuah perjamuan Paskah. Paskah merupakan suatu perayaan yang paling utama dalam tahun keagamaan orang Yahudi. Ia disambut untuk memperingati peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir. Peristiwa di mana Tuhan menjatuhkan tulah terakhir ke atas negeri Mesir, ke atas anak-anak sulung Mesir di mana mereka telah dibunuh oleh malaikat maut, sedangkan anak-anak Israel terselamat kerana darah anak domba yang dipalit pada tiang pintu rumah mereka. Kisah tersebut terdapat dalam Keluaran pasal 12. Anak domba yang disembelih itu kemudian dipanggang dan dimakan bersama roti yang tidak beragi. Dan sejak hari itu Tuhan memerintahkan agar orang Israel merayakan Paskah tersebut sepanjang zaman, dari generasi ke generasi. Saudari, orang Yahudi merayakan hari Paskah dan mengadakan perjamuan Paskah setiap tahun sampailah ke hari ini untuk memperingati peristiwa keluaran dari Mesir. Kisah tersebut dikenang dan diceritakan semula oleh keluarga-keluarga Yahudi semasa mereka makan perjamuan Paskah. Dan semasa Yesus mengadakan perjamuan Paskahnya yang terakhir, dia telah mengambil sekeping roti dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia kemudian memecah-mecahkan roti tersebut dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan air anggur sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu." Lukas 22 ayat 19 hingga 20. Setelah Yesus dan murid-muridnya selesai mengadakan perjamuan tersebut, mereka pergi ke Taman Getsemani dan di situ Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap. Dan pada keesokan harinya, Yesus telah disalibkan. Menurut catatan Alkitab tadi, kita dapati bahwa Yesus menggunakan dua bahan makanan dan minuman, yaitu roti dan air anggur, sebagai simbol bagi tubuh dan darahnya, dan menjadikan perjamuan Paskah tersebut sebagai tanda peringatan bagi kematiannya. Yesus berkata bahwa roti itu melambangkan tubuhnya yang akan dihancurkan. Itulah yang berlaku ketika Yesus disalibkan. Tubuhnya telah disiksa dengan teruk sekali. Air anggur pula melambangkan darahnya yang bakal dicurahkan.
sebuah kematian yang dahsyat yang dialaminya pada kayu salib. Ketika itulah Yesus berkata, "Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Dan itu berarti perjamuan ini harus diteruskan di masa hadapan, sebagaimana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah untuk sepanjang zaman. Begitulah Yesus memerintahkan kita sebagai umatnya untuk merayakan perjamuan suci sampai kedatangannya yang kedua kali nanti. Apabila Yesus menyambut dan kemudian memberikan erti yang baru bagi perjamuan Paskah tersebut, hakikat ini juga menunjukkan bahwa perjamuan Paskah yang mensyaratkan penyembelihan anak domba tersebut sebelum pembebasan umat Tuhan dari perhambaan mencapai maksudnya di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Yesus mati sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, seperti yang disebut oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Yesus mati untuk membebaskan manusia dari perhambaan kepada dosa. Rasul Paulus juga menyebut tentang perkara ini secara jelas dalam 1 Korintus bab 5 ayat 7 bahwa Yesus domba Paskah kita telah dikorbankan. Di samping memperingati peristiwa keluaran, semasa merayakan Paskah, orang Yahudi juga mengenang hakikat bahwa setelah membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan telah mengadakan hubungan perjanjian dengan nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Maka dalam Injil Lukas, bab 22 ayat 20, kita membaca bagaimana Yesus mengambil cawan yang kedua dan berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu." Jadi Yesus tidak hanya berbicara mengenai saat pembebasan, tetapi juga memperingati inisiatif Allah untuk mengadakan perjanjian dengan umat pilihannya. Oleh itu, sebagaimana Musa memercikkan darah binatang pada mezbah semasa umat Israel mengikat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai, kita boleh baca dalam Keluaran bab 24 ayat 5 hingga 7. Demikianlah darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib memeteraikan sebuah perjanjian. Melalui kematiannya, Yesus menjadi pengantara bagi sebuah perjanjian yang baharu, sehingga menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan demikian, perjamuan persekutuan yang diasaskan oleh Tuhan Yesus tersebut menjadi peringatan bagi pengorbanannya untuk menebus manusia, menebus saya dan saudara, di mana hasilnya menjadikan kita yang percaya sebagai umatnya. Rasul Paulus juga ada menulis mengenai perjamuan Tuhan dalam surat 1 Korintus, yaitu dalam bab 11 ayat 17 hingga 37. Beliau memuatkan beberapa pernyataan tambahan mengenai perjamuan tersebut, yaitu, jika sesiapa makan roti dan minum dari cawan Tuhan ini secara tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia akan makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. 1 Korintus 11 ayat 27 hingga 29. Nah, apa agaknya maksud makan roti dan minum dari cawan Tuhan secara yang tidak wajar? Yang mungkin bermaksud mengabaikan makna sebenar roti dan cawan tersebut. Mengabaikan harga yang telah dibayar oleh Yesus bagi keselamatan kita. Atau mungkin ia juga bermaksud mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan dengan dosa-dosa yang tidak diakui. Maka sesuai dengan ajaran Paulus, kita harus memeriksa diri sebelum makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan. Satu lagi pernyataan yang dibuat oleh Paulus mengenai perjamuan Tuhan adalah, karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga kedatangannya. 1 Korintus 11 ayat 26. Kenyataan ini nampaknya meletakkan had waktu bagi ordinan ini, yaitu sehingga Tuhan Yesus kembali. Hal ini juga menunjukkan bahwa perjamuan suci disambut bukan saja untuk mengingati kematian Tuhan Yesus, tetapi juga menjadi suatu sarana, saluran bagi kita untuk memandang ke hadapan,
kepada kedatangan Kristus yang kedua kali di masa hadapan. Nah, dalam surat 1 Korintus ini, Paulus sebenarnya mengingatkan jemaat di Korintus mengenai apa yang telah dia ajarkan kepada mereka tentang perjamuan Tuhan. Menurut catatan Paulus, jemaat di Korintus ada beberapa masalah apabila melakukan amalan ini. Beberapa orang di kalangan mereka datang ke perjamuan lebih awal dan menghabiskan semua makanan dan minum air anggur sampai mabuk. Jemaat lain yang datang lewat pula sudah tiada makanan untuk dimakan. Oleh itu, Paulus menegur mereka bahwa tingkah laku sedemikian bukan saja tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Tuhan, tetapi mereka sebenarnya dengan cara demikian tidak merayakan perjamuan Tuhan. Lihat 1 Korintus bab 11 ayat 20 hingga 22. Nah, ada satu perkara penting yang perlu kita fahami mengenai petikan tersebut. Perjamuan Tuhan ketika itu merupakan sebuah jamuan komunal. Ia bukan sekadar terdiri daripada kepingan roti dan jus yang kecil yang diambil dalam kebaktian gereja. Tetapi ia merupakan sebuah makanan sebenar dan jemaat hadir untuk makan bersama-sama. Nah, nampaknya selepas kematian dan kebangkitan Kristus, perjamuan Tuhan telah menjadi sebuah tradisi jamuan komunal yang diadakan dalam kalangan orang Kristian. Dan di dalam konteks itu, Paulus menulis, "Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, 'Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku.' Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, 'Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku.'" Demikianlah Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk membawa keselamatan bagi mereka. Dan akhirnya Paulus menegur mereka supaya bertimbang rasa terhadap satu sama lain berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Kristus untuk mereka. Lihat ayat 1 Korintus 11 ayat 33 hingga 34. Nah, sebab itulah Paulus menyeru jemaat Korintus supaya mengakui tubuh Tuhan sebelum memakan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, agar mereka tidak mendatangkan hukuman ke atas diri sendiri. Istilah tubuh dan darah Tuhan dalam ayat 27 dan tubuh Tuhan dalam ayat 29 kemungkinan besar dipakai untuk membawa maksud yang berkembar. Paulus memberitahu mereka agar menghargai pengorbanan Kristus, yaitu tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan bagi keselamatan mereka. Dan juga menghormati satu sama lain sebagai sebahagian daripada tubuh Kristus semasa mereka makan perjamuan Tuhan. Malah Paulus selanjutnya mengajar bahawa jemaat adalah tubuh Kristus dalam bab seterusnya, dalam bab 12, khususnya dalam ayat 12 hingga 31. Dan oleh itu, sebelum mengambil roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, jemaat harus memperbetulkan apa yang tidak betul di dalam kalangan mereka, supaya mereka tidak jatuh ke dalam penghukuman Allah. Saudari, sebagai kesimpulan, perjamuan Tuhan pada asalnya merupakan sebuah jamuan Paskah yang telah diberi makna dan keberartian yang baru oleh Tuhan Yesus. Ia diadakan bagi memperingati dan menghargai pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya untuk membebaskan kita yang percaya dari cengkaman dosa dan kuasa maut. Oleh itu, perjamuan suci juga seharusnya menjadi saluran untuk kita mengukuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab melalui pengorbanan Yesus, Allah telah menjadikan kita umat perjanjiannya. Dan perjamuan suci seharusnya menjadi sarana yang mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Amin.